Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di DFA Channel. Kali ini saya akan langsung memberikan praktek kepada teman-teman bagaimana kita menjalankan mobil ini. Jadi nanti dalam praktek ini saya akan memberikan metode-metode bagaimana ketika kita berhenti di jalan ataupun ketika macet. Yang perlu saya kasih tahu ke teman-teman ada dua metode di sini. Yang pertama adalah metodenya ketika kita berhenti di jalan yang macet ataupun jalan yang agak menanjak. Jadi metodenya itu yang pertama adalah kita mengangkat setengah kopling, teman-teman. Nah, mengangkat setengah kopling ini ketika kita berada dalam posisi tanjakan, dia pastikan dulu bahwa gigi satu sudah masuk, ya, gigi satu sudah masuk. Kemudian kaki posisinya ada di rem ketika tanjakan. Nah, jadi hand rem ini dia memang sudah posisinya turun. Jadi kita tidak pakai hand rem dulu nih, tidak pakai rem tangan ya. Kita hanya menggunakan rem kaki. Posisi gigi satu masuk. Kemudian kopling kita angkat setengah ketika kita mau maju. Sampai nanti teman-teman akan merasakan bahwa suara mobil itu agak seperti mobil mau mati, tapi jangan sampai mati ya. Seperti mobil mau mati, tapi jangan sampai mati. Maksudnya teman-teman bisa merasakan gimana nanti suara mobil ketika teman-teman mengangkat kopling setengah. Dia suaranya agak gitu ya. Kalau bahasa itunya, kalau bahasa suara mulutnya, nah itu stop sampai di situ, angkat setengah koplingnya. Kemudian nanti bantu dengan gas ya. Ketika kopling sudah diangkat setengah tadi ya, ketika kopling sudah diangkat setengah tadi dan suara mesin sudah mulai seperti agak mobil seperti agak mau mati begitu, tapi jangan sampai mati. Itu posisinya sudah nahan, teman-teman ya. Posisi mobil sudah nahan di tanjakan. Jadi dibantu dengan gas nanti akan maju mobilnya ke depan. Itu metode yang pertama ya, dengan mengangkat setengah kopling. Nah, metode yang kedua kalau teman-teman nggak mau seperti itu, biasanya orang-orang juga pilih yang kedua. Tapi juga banyak yang pilih yang metode pertama. Metode yang kedua ini dia dengan cara menggunakan hand rem. Nah, hand rem itu dia posisinya terkunci ya. Hand rem mengunci, krek, sudah posisi ngunci. Kemudian dia masukkan gigi satu ya. Masukkan gigi satu. Jadi posisi kaki ini dia ada di posisi kaki kiri ada di atas kopling, posisi kaki kanan dia ada di atas gas ya. Hand rem ngunci ya, hand rem ngunci. Jadi mobil akan stay tetap dia karena dikunci oleh hand rem. Tapi saya kasih tahu ke teman-teman, kaki kanan kita ini harus siap sedia untuk injak rem. Jangan-jangan hand rem kita ini bahasa kitanya ya, itu dol atau dia kunciannya itu kurang erat, kurang ngunci gitu ya. Biasanya agak mundur sedikit ya. Jadi jaga-jaga kaki kanan untuk siap ngerem. Tapi biasanya kalau hand remnya bagus, dia akan nguncinya paten. Jadi mobil nggak akan mundur lagi ya. Mobil nggak akan mundur lagi. Nah, itulah kita mulai kopling kita angkat seperti biasa. Gas kita injak sampai dia mobilnya agak suaranya agak tinggi. Baru dia mulai lepas hand remnya ya. Jadi posisi yang tadinya ngunci karena hand rem, kemudian dibantu dengan gigi satu, kopling dilepas dan gas diinjak, mobil maju, kuncian hand rem kita lepas. Jadi mobil akan maju dengan sempurna, nggak akan nabrak mobil yang di belakang. Itu metode yang kedua ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan nanti dalam prakteknya teman-teman bisa mengikuti, bisa terus belajar. Intinya satu, kalau teman-teman mau belajar mobil itu jam terbangnya dibanyakin. Itu saja, jam terbangnya dibanyakin, sama satu lagi grogi sama takutnya dihilangin. Insya Allah teman-teman pasti bisa. Ikuti terus praktek kita, ikuti terus DFA Channel. Jangan lupa like dan subscribe. Mudah-mudahan kita semua bisa mobil. Jangan pantang menyerah ya. Jangan nyerah, maksudnya jangan nyerah. Pantang nyerah, terus belajar, pasti bisa. Yakin.
Nah, ini untuk metode yang pertama ya teman-teman. Jadi posisi kaki itu, metode yang pertama itu kita menggunakan setengah kopling ya ketika kita berada di tanjakan. Jadi posisi kaki, kalau memang kita mau main setengah kopling, artinya kan kita tidak main hand rem, tidak main rem tangan. Nah, posisi rem tangan ini dia otomatis nggak dipakai ya, nggak dipakai. Boleh teman-teman kunci dulu supaya jaga-jaga boleh, atau mau teman-teman lepas sama sekali tetapi kaki kanan stay di rem, jadi mobil sama sekali nggak bergerak. Kemudian kopling kita lepas begini teman-teman, separuh ya, udah lepas separuh begini, diangkat. Ketika mobil ini suaranya sudah agak bergetar ya, seperti mobil mau mati tapi dia nggak mati. Nah, ini posisi mobil sudah nahan teman-teman, jadi nggak akan mundur ya, sudah nahan. Barulah kita lepas rem seperti ini, gas teman-teman. Gasnya jangan langsung diinjek kenceng, tapi sesuaikan dengan iramanya. Injak gasnya, jadi mobilnya akan maju dengan sempurna ya, mobil akan maju dengan sempurna. Baru lepas kopling, siap-siap jaga-jaga gitu ya. Seperti itu teman-teman ya, kalau metode untuk yang pakai setengah kopling. Jadi kaki kanan ada di rem ya, kopling kita angkat setengah sampai suara mobil agak bergetar, kemudian mobil nahan, baru kita bantu dengan gas seperti ini. Nah, dia akan maju dengan sempurna teman-teman ya, nggak akan nabrak mobil yang di belakang. Itu metode yang pertama. Jadi cara yang kedua itu ialah kita menggunakan hand rem teman-teman. Nah, jadi posisi misalkan mobil dalam posisi tanjakan ini ya, berhenti dalam tanjakan. Hand rem ini kan dia ngunci. Jadi posisi mobil nggak akan bergerak mundur karena dia sudah dikunci oleh hand rem. Nah, metodenya untuk yang metode yang kedua ini, teman-teman masukkan dulu gigi yang pertama, gigi 1. Kalau misalkan dia berhenti di posisi tanjakan, masukkan gigi 1 ya. Kemudian teman-teman mulai lepaskan kopling dan juga injak gas teman-teman, sampai bunyi mobil agak sedikit tinggi. Kemudian barulah teman-teman lepas hand remnya. Jadi posisi yang tadinya ngancing, mobil berhenti terkancing oleh hand rem ini ya. Ketika kita lepas begini, kemudian kopling kita lepas sambil kita nginjak gas begini, dia akan maju teman-teman. Jadi dia mobil nggak akan mundur lagi, nggak akan nyenggol mobil orang yang di belakang yang sedang antri di tanjakan. Nah, itu metode yang kedua teman-teman, nanti kita akan praktekkan. Ini posisi mobil sudah nyala, tinggal saya masukkan gigi 1 ya. Jadi teman-teman, saya ulang lagi, tarik ke kiri, paling kiri, kemudian dorong ke atas tuh gigi 1. Nah, cara kerjanya dia seperti ini teman-teman. Lepas rem boleh, atau angkat dulu kopling separuh seperti ini boleh. Jadi sampai bunyi mobil agak bergetar sedikit ya. Jadi dia supaya nahan, ini karena posisinya tanjakan. Nah, kemudian boleh dilepas, baru kita putar setir, gas diinjak. Oke, gas diinjak terus. Jadi mobil sudah mulai jalan teman-teman ya, mobil sudah mulai jalan. Kita mulai setir ya. Oke, ini kita mentok, kita mundur dulu sedikit. Stop. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman ya, cara kerjanya. Kalau mobil sudah mulai jalan, dia kaki yang kiri udah mulai stop tuh. Jadi fungsinya cuma kaki kanan aja yang gerak, nginjek gas. Baru nanti kalau kita mau oper gigi, kita pijak lagi, gas diangkat, masukkan gigi 2. Seperti itu yang tadi, seperti langkah pertama, diayun pelan-pelan seperti kita main jungkit-jungkitan teman-teman ya. Nah, ini sudah berjalan lagi, jadi gas sudah
operasi, kemudian kopling kita lepas lagi. Jadi langkah untuk belajar mobil ini sangat mudah sebenarnya teman-teman. Tinggal bagaimana nanti jam terbang teman-teman masing-masing, membiasakan kaki nginjak gas dan juga kopling, bagaimana cara melepas kopling dan juga menginjak gas. Jadi seperti kita main jungkit-jungkitan, ketika gas diinjak kopling diangkat, ketika kopling diinjak gas diangkat, seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, ini kita praktek di jalan kecil ya, praktek di jalan kecil. Nanti teman-teman bisa praktekkan di rumah bagaimana cara kita melewati jalan kecil, kemudian juga berbelok di jalan yang ngepres ya. Kuncinya satu teman-teman, jadi kalau mobil ini dia pastikan bahwa 3/4 bagian mobil ini sudah bisa masuk. Jadi kalau memang dia mau belok kiri, kita ambil agak kanan sedikit, kemudian baru kita belok kiri seperti ini. Pastikan bahwa 3/4 badan mobil sudah masuk, nanti yang buntutnya pasti ngikut dia, jadi bakal aman, nggak akan nyenggol. Nah, jadi itu tips yang berikutnya dalam praktek belajar mobil. Teman-teman bisa praktekkan di rumah. Ini kita lagi mau melewati papasan mobil di jalan sempit. Jadi feeling kita harus betul-betul main, pastikan bahwa badan mobil itu pas, dia nggak kena. Jadi teman-teman juga kalau jam terbangnya udah banyak, kan terbiasa, nanti udah biasa ngerasain badan mobil yang kiri, badan mobil yang kanan, jadi nggak akan nyenggol dengan mobil yang lain ketika pas papasan di gang sempit. Saya ulangi lagi, kalau memang teman-teman mau belok, pastikan bahwa 3/4 badan mobil ini masuk dulu ya, 3/4-nya. Kalau memang dia belum masuk, teman-teman harus lurus dulu sedikit, baru ambil kiri banyak, kiri full, baru dia bodi belakang sampai ujung belakang mobil tuh nggak akan senggol apapun, aman dia nanti. Itu dulu sementara video yang kali ini. Nanti kedepannya kita akan lebih jauh lagi mempelajari bagaimana cara kita lebih lancar lagi mengendarai mobil. Untuk next video nanti kita akan upload berkenaan dengan bagaimana kita bisa mengepaskan bodi mobil ini supaya tidak nyenggol mobil yang di depan ataupun yang sebelah kiri juga, supaya pas dengan marka jalan yang sebelah kiri. Nah, itu nanti di next video saya akan upload lagi berkenaan dengan bodi mobil ya. Bagaimana kita bisa merasakan bodi mobil ini supaya ketika kita nyetir itu nggak nyenggol kanan, nggak nyenggol kiri, ataupun jatuh ban kita di aspal sebelah kiri misalkan, seperti itu ya. Jangan lupa bagikan, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk DFA channel. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.